Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Hermawansyah, SIP MSc. Saya adalah dosen prodi di Administrasi Pembangunan Negara Politeknik Sejalan Makassar. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah wajib di prodi Administrasi Pembangunan Negara, yaitu mata kuliah Pemerintahan Daerah. Dengan jumlah SKS, 3 SKS teori. Adapun deskripsi mata kuliah Pemerintahan Daerah, yaitu mata kuliah ini memberikan kemampuan pemahaman dasar, penerapan pengamalan tentang teori, konsep kebijakan pemerintahan daerah yang berlaku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, meliputi teori terbentuknya pemerintahan dan fungsi-fungsi pemerintahan, gejala pemerintahan, otonomi daerah, asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah, urusan pemerintahan, pembentukan, penggabungan, dan penyesuaian daerah, perusahaan daerah dan badan usaha milik daerah, peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Mata kuliah ini disampaikan dengan mengkombinasi daring dan luring. Metode yang digunakan adalah ceramah, simulasi, debat, window shopping, jigsaw, kuliah tamu atau kuliah kunjungan, dan diskusi kelompok kecil. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah pemerintahan daerah, yaitu pertama, memahami konsep pemerintahan dan otonomi daerah. Yang kedua, memahami asas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan permasalahannya. Yang ketiga, memahami urusan pemerintahan. Yang keempat, memahami penataan daerah. Yang kelima, memahami perusahaan daerah dan badan usaha milik daerah. Yang keenam, memahami peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Selanjutnya, saya akan membahas pokok pembahasan pada mata kuliah pemerintahan daerah, yaitu pertama, teori terbentuknya pemerintahan dan fungsi-fungsi pemerintahan. Yang kedua, gejala pemerintahan. Yang ketiga, pentingnya pemberian otonomi daerah. Yang keempat, asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Yang kelima, urusan pemerintahan. Yang keenam, inovasi daerah. Yang ketujuh, pembentukan, penggabungan, dan penyesuaian daerah. Yang kedelapan, perusahaan daerah dan badan usaha milik daerah. Yang kesembilan, peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Mata kuliah ini akan dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan. Pertemuan 8 itu ujian tengah semester, pertemuan 16 yaitu ujian akhir semester. Selanjutnya, dalam perkuliahan saya menggunakan 4 metode pengajaran, yaitu pertama, ceramah, yaitu menjelaskan materi. Kedua, brainstorming, yaitu mengevaluasi materi sebelumnya. Ketiga, diskusi kelompok, mendiskusikan kasus terkait materi. Keempat, kuliah kunjungan, yaitu berkunjung ke instansi pemerintah dan mendengarkan langsung penjelasan mengenai pelaksanaan pemerintahan atau mengundang praktisi atau dosen tamu dari pemerintah daerah untuk mendengarkan langsung penjelasan di kampus. Referensi yang saya gunakan dalam memberikan pelajaran dalam mata kuliah pemerintahan daerah adalah referensi-referensi yang terkini berupa buku-buku, artikel jurnal, dan undang-undang atau peraturan pemerintah dengan yang terkait dengan pemerintahan daerah. Adapun media pembelajaran yang saya gunakan adalah PowerPoint. Selama masa pandemi, program studi Administrasi Pembangunan Negara mempunyai kebijakan yaitu perkuliahan dilaksanakan secara daring dan luring. Untuk daring, saya menggunakan media Zoom Meeting dan WhatsApp Group. Untuk luring, saya menjelaskan langsung di dalam kelas. Di awal perkuliahan, saya melakukan kontrak perkuliahan dengan mahasiswa dengan mensosialisasikan RPS yang akan kita laksanakan selama proses pembelajaran, sehingga mahasiswa sudah dapat mencari dan mempelajari referensi-referensi yang terkait dengan mata kuliah pemerintahan daerah. Selanjutnya, sistem evaluasi. Saya menilai dengan memberikan bobot kehadiran 20%, brainstorming dan keaktifan dalam kelas 20%, tugas 20%, UTS 20%, UAS 20%. Berikut ini kita akan menampilkan video pembelajaran mata kuliah pemerintahan daerah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
dan selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, hari ini kita berada di pertemuan ke-9 ya. Minggu lalu kita sudah melaksanakan OTS ya. Bagaimana OTS-nya? Lancar ya? Alhamdulillah. Ya, kebetulan bulan ini adalah bulan Ramadan ya. Semoga apa yang kita pelajari dan laksanakan hari ini dapat bernilai ibadah buat kita semua. Saya akan mengabsen adik-adik semua ya. Silakan nanti saya sebutkan namanya untuk angkat tangan. Regina. Hadir, Pak. Intan. Hadir, Pak. Mutia. Hadir, Pak. Najwa. Hadir, Pak. Fahri. Hadir, Pak. Ya, sebelum kita memulai perkuliahan kita di pertemuan ke-9 ini, saya mau brainstorming dulu ya tentang materi sebelum kita UTS ya, tentang asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah ya. Mungkin di antara teman-teman sekalian ada ndak yang bisa menyebutkan berapa asas-asas pemerintahan daerah? Ayo silakan angkat tangan tinggi-tinggi. Ya, silakan saudara Fahri yang duluan. Ada yang pertama itu ada desentralisasi, yang kedua ada dekonsentrasi, dan yang ketiga ada tugas pembantuan. Oke, 3 ya. Jadi ada 3 asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ada desentralisasi, ada dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Ya. Oke, sekarang di antara teman-teman sekalian, ada ndak yang bisa menjelaskan apa itu desentralisasi? Ayo angkat tangan. Oke, silahkan Regina. Jadi asas pemerintahan yang pertama itu ada desentralisasi, yang mana desentralisasi itu adalah penyerahan urusan atau kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi daerah yang berlaku. Jadi intinya dari desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah. Ya, oke. Kita sudah tadi melakukan brainstorming ya tentang asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ya, intinya kalau desentralisasi itu penyerahan, dekonsentrasi itu pelimpahan kewenangan, kemudian tugas pembantuan memberikan bantuan kepada daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan. Ya. Sekarang kita masuk di pertemuan ke-9 ya, yaitu tentang urusan pemerintahan. Mata kuliah ini ya berkaitan erat dengan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pada bab 4, bab itu membahas tentang urusan pemerintahan. Ya, dalam CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah pada pertemuan 9 ini ya, diharapkan mahasiswa mampu memahami tentang urusan pemerintahan ya, baik di tingkat pusat, tingkat pemerintah provinsi maupun di tingkat pemerintah kabupaten kota. Oke, teman-teman semua, di Undang-Undang 23 2014 itu di bab 4 tentang urusan pemerintahan ya, ada klasifikasi tentang urusan pemerintahan. Ya, saya harap teman-teman semua sudah mempelajari hal ini karena sudah disosialisasikan RPS-nya di pertemuan pertama sebelumnya. Ya, siapa di antara teman-teman yang bisa menyebutkan klasifikasi dari urusan pemerintahan? Oke, silakan Sahra. Ada absolut, konkuren, sama umum. Oke ya, betul sekali apa yang dikatakan teman kalian tadi, saudari Sahra. Ada 3 klasifikasi urusan pemerintahan yang ada di Undang-Undang 23 2014. Yang pertama itu absolut, kemudian yang kedua ada namanya konkuren, dan yang ketiga ada namanya urusan pemerintahan umum. Sebelum saya bahas, adakah teman-teman yang bisa menjelaskan apa itu urusan pemerintahan absolut? Silahkan, Saudari Putri.
Baik, terima kasih Pak. Jadi, urusan pemerintahan absolut merupakan urusan pemerintahan yang kewenangannya itu berada di pemerintah pusat. Ya, jadi menurut Reski tadi semua sepenuhnya milik pemerintah pusat. Berdasarkan di Undang-Undang 23 2014, urusan pemerintahan absolut itu adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Ya, mulai dari perencanaan, pelaksanaannya, evaluasi itu dilakukan oleh pemerintah pusat. Akan tetapi tidak seharusnya pemerintah pusat itu ada di Jakarta. Tapi pemerintah pusat itu ada juga di daerah. Ya. Ada kantor-kantor perwakilan pemerintah pusat di daerah. Ya, misalnya saja kita di sini, ya. Ada di Jakarta ada namanya Lembaga Administrasi Negara. Ya. Di wilayah, ya, ada namanya Pusat Pelatihan dan Pengembangan Manajemen Pemerintahan, ya. Itu ada di Antang, ya. Jadi program apa yang ada di pusat bisa dialihkan atau dilaksanakan oleh pemerintah pusat yang ada di daerah. Nah, apa itu urusan pemerintahan absolut? Itu ada 6 di Undang-Undang 23 2014. Yang pertama, ada politik luar negeri. Ya, ada politik luar negeri. Misalnya saja, tentang yang marak sekarang adalah pertempuran ataukah penyerangan dari Rusia ke Ukraina. Ini kan dapat mengganggu dunia. Bukan cuma mereka berdua saja yang bertikai, tapi dunia dapat terganggu mulai dari sektor perekonomian, politik, sosial, ya, semua dapat terganggu. Berdasarkan konstituen kita itu di pembukaan Undang-Undang Dasar jelas bahwa pemerintah Indonesia wajib ikut serta dalam perdamaian dunia. Ya, sehingga perdamaian antara Ukraina dan Rusia, Indonesia mengambil andil di situ. Ya, baru-baru kita lihat, ya, Pak Jokowi datang ke Rusia dan Ukraina dengan misi mereka bisa menghentikan pertikaian antara kedua negara tersebut. Teman-teman, jadi urusan pemerintahan absolut ini, ya, itu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, dan agama. Dalam melaksanakannya, pemerintah pusat itu dapat melaksanakan sendiri. Ya, dia bisa, kementerian bisa langsung melaksanakan sendiri, walaupun program kegiatannya itu di desa misalnya, itu dia bisa kementerian desa turun sendiri, ataukah ada permasalahan tentang sosial, tentang agama, ya, bisa pemerintah pusat yang langsung turun tangan, Kementerian Agama dalam hal ini turun tangan untuk menyelesaikan urusan permasalahan agama tadi. Mungkin bisa saja ada konflik antar agama misalnya. Kemudian yang kedua, bisa saja pemerintah pusat melimpahkan kewenangan itu kepada yang saya jelaskan tadi, kantor-kantor wilayah yang ada di bawahnya, ataukah kantor-kantor perwakilan yang ada di daerah, ya, untuk melaksanakannya. Direncanakan oleh pemerintah pusat, kemudian dilaksanakan oleh pemerintah dilaksanakan oleh kantor wilayah ataukah kantor yang ada di kabupaten kota, ya. Kemudian yang kedua, ya, di urusan pemerintahan ada namanya konkuren. Tadi sudah dijelaskan oleh saudara Fahri, ya. Jadi urusan pemerintahan konkuren itu berdasarkan Undang-Undang 23 2014 itu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, kemudian pemerintah provinsi, kemudian pemerintah kabupaten kota. Yang mana dilaksanakan oleh pemerintah pusat, yang mana dilaksanakan oleh pemerintah provinsi, yang mana dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten kota. Urusan pemerintahan konkuren ini dibagi menjadi 2. Yaitu satu di wajib, ya, di wajib ini juga dibagi 2, ada namanya pelayanan dasar dan ada namanya non pelayanan dasar. Selanjutnya adalah
ada urusan pembagian kewenangan urusan pemerintahan konkuren di bagian pilihan, ya. Jadi setiap daerah tidak semua sama kewenangannya, berbeda-beda berdasarkan apa yang ada di daerah. Misalnya saja, di suatu daerah tidak ada hutannya, tidak perlu didirikan dinas kehutanan. Di urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar itu ada pendidikan pertama, ya, pendidikan, kemudian kesehatan, kemudian PU penataan ruang, kemudian perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman umum dan perlindungan masyarakat, kemudian sosial. Ini wajib semua ada di daerah, baik level pemerintah provinsi maupun di pemerintah kabupaten kota. Jelas di undang-undang kita, di undang-undang dasar, ya, di pembukaan tentang pendidikan, ya, setiap orang itu wajib untuk melakukan penyelenggaraan pendidikan, ya, sehingga itu semua harus ada. Ya, nanti di sini itu dibagi-bagi, ya, ada untuk urusan pemerintahan pendidikan dasar dan menengah dikelola oleh pemerintah provinsi kabupaten kota, kemudian untuk SMA, SMK, SLB itu diurusi oleh pemerintah provinsi, kemudian universitas, kampus, ya, kayak kita ini diurusi oleh pemerintah pusat. Kewenangannya dari pemerintah pusat, ya. Kemudian yang non dasar, kita bisa lihat di sini apa itu? Ada 15 non dasar. Ada tenaga kerja, ya. Ada pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ya. Ada pangan, ada pertahanan, ya. Ada lingkungan hidup. Kemudian administrasi kependudukan catatan sipil. Ya, ini tidak menyangkut hak asasi. Oke. Yang pilihan, ya, urusan pemerintahan pilihan ini berdasarkan potensi di suatu daerah, ya. Ada kelautan, ada pariwisata, ada pertanian, ada kehutanan, ada energi, ada perdagangan, ada industri dan transmigrasi. Tidak semua wilayah itu menjadi wilayah transmigrasi. Misalnya saja Kota Makassar, ya, Kota Makassar itu bukan menjadi wilayah tempat transmigrasi, ya, bukan dicanangkan oleh pemerintah pusat menjadi wilayah transmigrasi. Di wilayah Sulawesi Selatan itu ada Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, itu banyak kita bisa dapatkan wilayah-wilayah transmigrasi di sana. Kemudian urusan pemerintahan umum, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Kita sudah pelajari ada dua fungsi presiden, ya. Dia sebagai kepala pemerintahan dan ada juga sebagai kepala negara, ya. Dua perannya presiden sebagai kepala pemerintahan dan sebagai kepala negara. Di sini untuk urusan pemerintahan umum dia sebagai kepala pemerintahan. Apa itu? Apa itu urusan pemerintahan umum? Ya, dalam Undang-Undang 23 itu ada pemeliharaan ideologi Pancasila. Ya, ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, menjamin hubungan yang serasi berdasarkan suku, agama, ras, antar golongan sebagai pilar kehidupan bangsa dan bernegara, serta memfasilitasi kehidupan demokratis. Ya, jadi presiden sebagai kepala pemerintahan dia wajib memelihara ideologi Pancasila. Ketika ada orang ataukah ada suatu kelompok yang mau merongrong ideologi Pancasila, maka presiden harus bertindak. Ya, presiden harus bertindak dengan memerintahkan bawahannya. Ya, ada BIN, Badan Intelijen Negara, ada Polri, ada TNI, ya, itu bisa diturunkan untuk meneliti kira-kira apa potensi yang dibawa yang bisa merongrong ideologi Pancasila, misalnya mengganti ideologi Pancasila.
Jadi presiden dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum di daerah, dia dapat melimpahkan urusannya kepada pimpinan-pimpinan yang ada di daerah. Misalnya gubernur dan bupati, wali kota. Ya, oke ya. Jadi materi kita sudah selesai. Ya, mungkin ada teman-teman sekalian yang masih kurang paham ataukah ada fenomena-fenomena sosial yang kalian lihat yang menyangkut tentang urusan pemerintahan daerah ataukah urusan pemerintahan. Silakan angkat tangan. Saya Pak. Silakan Saudari Dian. Baik, terima kasih Pak. Yang mau saya tanyakan itu kan di Indonesia ini memiliki wilayah yang luas dan berbagai permasalahan yang beragam di daerahnya. Nah, ada sebuah fenomena ini yang sering kita temukan khususnya di media sosial. Biasa itu netizen sering berkomentar di akunnya Pak Jokowi tentang permasalahan yang di daerahnya seperti kemiskinan dan meminta pertanggungjawaban langsung ke Pak Jokowi. Nah, sedangkan ada pemerintah daerah setempat. Bagaimana Bapak menanggapi hal ini? Apakah bisa masalah seperti ini langsung ditangani oleh Bapak Presiden langsung? Terima kasih Pak. Ya, makasih Saudari Dian ya. Jadi ada pertanyaannya Saudari Dian tadi, bagaimana kalau ada netizen yang mengkeluh kesahkan permasalahannya ya, dia langsung men-tag Pak Jokowi ya, apakah itu bisa atau tidak? Ya, itu sebenarnya bisa ya, Saudari Dian, itu bisa. Ya, karena presiden sebagai kepala pemerintahan itu wajib mengetahui permasalahan-permasalahan masyarakatnya, ya, dan wajib menyelesaikan. Tapi eloknya, ya, kan di daerah juga ada namanya kepala pemerintahan, ada kepala daerah, ya, mempunyai juga tugas fungsi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ya, biasa saja kita mungkin men-tag atau kita men-tweet ataukah berkomentar di akun-akun dari pemerintahan daerah tersebut ataukah dinas tersebut, sehingga alurnya untuk penyelesaian permasalahan itu tidak panjang langsung ke pusat, bisa langsung mungkin bisa diselesaikan di internal pemerintah daerah tersebut. Ya, begitu ya Dian ya. Jadi kita sebagai mahasiswa administrasi pembangunan negara mungkin bisa menjelaskan kepada masyarakat bahwa ketika ada permasalahan-permasalahan itu bisa mungkin kita pertanyakan lagi, mungkin bisa kita salurkan saja di kanal-kanal yang ada di pemerintah daerah, ya, tidak perlu langsung ke pusat, tapi bisa saja ya sih, tapi itu panjang alurnya, ya. Oke ya teman-teman ya. Jadi tadi sudah kita berdiskusi ya. Sekarang kita masuk ke tugas, tapi tugasnya itu dikerjakan sekarang ya, dengan kalian ya mengelompokkan tadi urusan pemerintahan. Tadi ada 3 urusan pemerintahan, ada absolut, ada konkuren dan umum ya. Saya sudah membuat kertas-kertas ini ya. Ini misalnya urusan pemerintahan absolut ya. Jadi ada program dan kegiatan di kertas ini. Kalian menempelkan kira-kira dari program kegiatan ini dia masuk di mana? Masuk di absolut, masuk di konkuren, atau masuk di urusan pemerintahan umum. Ya. Jadi kalian tinggal menempelkan aja sesuai dengan urusan pemerintahan. Paham ya? Oke, kalau begitu saya langsung bagi kelompok ya. Jadi ada 4 kertas kerja di sini. Ya, saya akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok. Ya, oke. Ya, oke ya teman-teman. Kalian sekarang sudah ada 4 kelompok. Saya akan membagikan kertas kerjanya ya. Ini untuk kelompok pertama ya. Silakan ya. Ya. Bisa bagi 2 itu. Nah, ini baliknya nanti absolut, konkuren, umum, atau terserah yang mana. Ini yang satu kertas full. Terserah ini konkuren kah, situ absolut sama umum. Ya, oke ya. Semua teman-teman sudah selesai ya?
Oke, kalau begitu saya minta kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, ya. Silakan maju ke depan, kemudian ditempelkan di sini di papan, ya. Ya, jadi nanti satu orang yang jelaskan, ya. Satu orang yang nanti yang menyebutkan tentang apa saja yang menjadi urusan pemerintahan absolut, konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Silakan di sini. Masukkan di sini, ya. Jadi kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai urusan pemerintahan absolut, konkuren, dan umum. Jadi urusan pemerintahan absolut ada membuat kebijakan wajib militer bagi warga negara, yang kedua ada melakukan perjanjian dengan negara lain, yang ketiga ada menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku nasional. Kemudian ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren ini ada penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah, kabupaten atau kota. Yang kedua ada pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan per kapita atau tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi. Yang ketiga ada penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan. Yang terakhir ada pengelolaan pendidikan dasar. Kemudian yang terakhir ada urusan pemerintahan umum. Di mana ada yang pertama ada penanganan konflik sosial, yang kedua yaitu pembinaan kerukunan antar suku. Ya, oke, ya. Jadi tadi kelompok 1 sudah memaparkan hasil diskusi mereka, ya, tentang urusan pemerintahan absolut, konkuren, sama umum, ya. Kelompok 2, 3, dan 4, apakah ini sudah benar semua? Sudah. Ya, kalau begitu sudah benar, kita berikan aplaus buat kelompok 1. Ya. Oke, kelompok 1 silakan kembali ke tempat. Ya, oke, ya. Kawan-kawan semua, kita telah menyelesaikan presentasi tugas kelompoknya kita, ya, tentang melompokkan kebijakan atau tugas dari urusan pemerintahan absolut, konkuren, dan umum, ya. Untuk pertemuan 10, ya, saya sudah merencanakan untuk kita melakukan kuliah kunjungan, ya, di Kabupaten Maros, ya, di Dinas PMD, ya, untuk mendengarkan langsung bagaimana sih penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren di Kabupaten Maros, tepatnya di Dinas PMD. Oke, ya? Ya. Jadi saya harap nanti di sana kita mendengarkan langsung, dan tolong di sana kita menyerap apa semua penjelasan-penjelasan dari pihak dinas, ya. Oke, kalau saya rasa sudah cukup perkuliahan kita hari ini, ya. Semoga kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melakukan perkuliahan selanjutnya, ya. Ya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang. Ya, baik. Itulah tadi cuplikan video pembelajaran mata kuliah pemerintahan daerah. Semoga dapat memberikan manfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.